Selamat malam dan selamat datang kembali bersama gue Jody Hendrarto Dan gue Fajri Praja. Iya apa benar ada? Kita buktikan malam ini. Dan kita lagi-lagi akan membacakan sebuah cerita-cerita horor dari teman-teman yang sudah masuk ke DM kami. Betul, dan ini kita masih di segmen yang sama. Ini adalah Ceriho, cerita horor. Konsepnya memang podcast. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go Jod. Ada dari Yulia Sabrina. Katanya, "Halo Kak, namaku Yulia. Aku udah ngikutin channel Apa Bener Ada dari pertama muncul." Wow, terima kasih banyak Yulia. Terima Mantap. kasih Yulia. Hari ini aku pengen berbagi sedikit cerita tentang pengalaman mistis yang pernah aku alami saat aku di sekolah. Untuk nama sekolahnya aku gak bisa sebutin. Oke, gak masalah. Sebutin aja dong. Jangan, ntar rame, viral, repot loh. Lo yang dicari Jod. Jangan, Lo kan yang makanya. bacain. Kejadiannya terjadi waktu aku kelas 1 SMK karena waktu itu ada acara pemilihan ketua dan wakil OSIS. Dari pagi sampai jam 5 sore, jadi tidak ada kegiatan belajar mengajar. Apa ayo OSIS? Oh ini. Orang Sinting ikut sekolah. Bel, organisasi siswa intersekolah. Aku selalu pergi ke toilet setelah naro tas di ruang kelas sebelum upacara dimulai. Pas hari itu, aku punya feeling gak enak dan mencium aroma-aroma seperti bau menyan di saat berjalan ke toilet. Berarti masih pagi dong? Enggak deh. Dari pagi Ini sampai apa? jam 5 sore aku selalu Biasanya pergi ke toilet. ini Jod, LDKS Jod, biasanya Jod. Tapi di sebelum upacara dimulai, upacara Oh kan berarti biasanya pagi lah. Pas hari itu aku punya feeling gak enak dan mencium aroma-aroma seperti bau menyan di saat berjalan ke toilet. Apa mungkin di sekolahnya ada upacara penurunan bendera kali ya? Sore. Anjrit. Ya gak tahu deh ya urusan Nggak tahu sekolah juga dia. sih. Tapi aku gak menanggapi dan tidak mencari dari mana asal bau tersebut. Semua berjalan normal dan tidak ada kejadian yang aneh. Acara berlangsung dengan normal, kita mendengarkan para calon ketua OSIS dan wakilnya yang memaparkan visi misinya di tengah lapangan. Selesai. Gitu doang. Gue kira gitu doang. Tiba-tiba di tengah-tengah acara salah satu teman aku pingsan. Lalu menjerit histeris. Tidak lama kemudian Wah, dari gue pernah arah gini nih. Kenapa? Gitu doang, nolongin teman pingsan pas upacara. Lu baca tagihan histeris. Tidak lama kemudian dari arah yang berlawanan terdengar jeritan yang sama dan menyambar ke beberapa murid lainnya. Semakin lama semakin banyak teman-teman aku yang ikut berteriak dari berbagai arah. Saling menyambar dari satu ke yang lainnya. Ternyata ada Bersamaan Raffi teriak Ahmad dong. katanya. Anjir. Raffi Ahmad. Ternyata Jangan bercanda lagi dahsyat horor. on the school nih ternyata. Balik Waktu lagi. gue SMP pernah tuh Jod, dahsyat on the school Jod. Gue datengin Raisa. Anjir. Lu siapa? Nggak usah ngomongin gitu. Ini kan lagi horor. Iya. Sehingga suasana di lapangan penuh teriakan dan cukup mencekam. Untuk mengatasi keadaan tersebut, salah satu guruku mengambil inisiatif memberhentikan acara dan mengembalikan murid-murid ke dalam kelas untuk menenangkan diri dan membaca-baca ayat suci Al-Quran. Sedangkan teman-temanku yang terus berteriak dibawa ke ruang UKS. Selama di dalam kelas, semua panik dan terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi ternyata itu tidak berpengaruh apa-apa dan kesurupan tetap terjadi tiba-tiba. Ulang. Tapi ternyata itu nggak berpengaruh apa-apa dan kesurupan tetap terjadi. Tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan yang sama dari ruang kelas lain. Anjir. Bisa Murid-murid- nyamber gitu ya? Murid-murid yang lain semakin panik dan keadaan semakin chaos. Aku hanya baca-baca karena badan aku mulai tidak enak. Masuk angin. Harusnya kamu jangan baca-baca. Ngapain? Kamu pulang aja langsung. Iya nih. Manjat pagar kalau Masih gue jadi kepikiran lu. ya? Dia kan masih sadar ya? Iya. Kenapa nggak langsung Kalau pulang? gue pulang sih Jod. Cabut dah. Cabut. Bayar satpam. Iya kan. Iya. Kalau satpam kesurupan juga kesempatan bagus. Aku dan teman-temanku penasaran dan besoknya kami menanyakan pada salah satu guru tentang apa yang terjadi kemarin dan dia menerangkan bahwa setiap tahun di bulan yang sama pasti ada peristiwa seperti ini. Sampai sekarang dan aku sudah lulus pun kejadian tersebut masih Masih terjadi. sama. Berarti sampai sekarang masih dong. Lah lagi corona siapa yang kesurupan? Gak ada sih. Kesurupan online ya. Kayaknya sih online. Lagi di Zoom meeting. Ya anak-anak Zoom meeting hari ini ya pelajaran PPKN. Aduh. Dan misteri kejanggalan kesurupan massal masih dipertanyakan. Sekian cerita dari salah satu pengalaman mistis yang paling serem yang aku alamin. Makasih ya, Kak.
Terima kasih. Siapa tadi, Yulia ya? Yulia Oh, Sabrina. Yulia Sabrina. Jadi kalau yang gua perhatiin ini sering banyak terjadi juga, Jot. Di mana? Lu pernah ngalamin? Enggak, ini SMA-nya temen gua. Sorry, bukan SMA. Apa kalau STM. bukan STM, kalau SMK. perhotelan tuh sebenarnya STM ya. Kalau perhotelan tuh STM ya. STIP. Ya, STIP pelayaran. Gue kira P-nya perhotelan bukan ya? Pelayaran. Ada pokoknya di salah satu SMK. Iya, SMK ada SMK bener. jurusannya perhotelan. Iya ada. Jadi tuh kayak ada di beberapa SMA di dekat rumah gue memang lumrah banget sih, Jot. Apalagi kayak Dekat rumah lu. di Priuk. Heeh. Di Priuk. Jadi kayak itu jadi kabar burung gitu kalau setiap ada LDKS setiap malam pasti sering ada kesurupan massal. Setiap LDKS. Setiap LDKS itu kayak tahun per tahun juga, cuma tapi dia nggak pagi-pagi pas waktu kegiatan sekolah itu, pas LDKS. Yang tadi gue bilang kegiatan sekolah, LDKS, nah, pasti di setiap momen itu pasti akan selalu ada yang kesurupan. Tapi temen lu pernah gitu. kesurupan juga? Pernah juga temen gue. Jadi kalau temen gue itu sama waktu tapi malam, bukan pagi-pagi. Jadi memang kayak udah turun temurun juga. Ya, sekolah itu memang LDKS-nya di sekolah. Di sekolah LDKS-nya. Nah, udah tuh kayak dari situ kayak ya udah, jadi kayak tiap rutin, jadi kayak agenda sekolah, cuma setiap malam LDKS itu pasti selalu ada yang kesurupan gitu. Cuma kalau gua nggak pernah kesurupan juga sih, Jo. Tapi kalau kata Ki Dharma dulu kan yang pas kita masih jalan sering ekspedisi, wah Jrin, inian lo apa namanya, tulang belakang lo longgar nih. Apa namanya? Bukan longgar. Apa? Renggang. Artinya bisa dimasukin. Artinya bisa dimasukin, cuma ya Emang bisa beda. dirasain ya? Gue juga nggak tahu ngeliatnya dari mana, cuma Oh, ya atau mungkin renggangnya renggang menurut dia beda kali ya? beda, mungkin beda ya. Cuma ya alhamdulillah gue sampai sekarang gue masih belum pernah kesurupan apa semua segala macam. Gue masih belum pernah, nggak pernah. Cuma gue pernah pura-pura kesurupan gila ditagih leasing waktu itu. Serius lu, goblok. Kagak lah, gila lu. Iya, di SMA gue juga ada ini. Jadi kan lu kalau misalnya ya bocah SMA kan ada tempat tongkrongan persis di seberang sekolah gua. Nah itu jadi ada kayak ibunya yang penjaga warung itu, setiap mau ada kejadian berita duka di sekolah itu, dia ngeliat ada kuda putih lewat ngelilingin di lapangan, karena lapangannya gede banget. Ada 5, kalau misalnya dihitung tuh ada total ada 5 lapangan futsal. Jadi kayak berderet gitu panjang kan. Itu ada kuda putih yang ngelilingin lapangan. Terus pasti kalau setelah dia ngeliat kuda putih itu dengan ringkikannya, nggak lama kemudian ada yang meninggal atau ada berita duka di sekolah gua itu. Di sekolah lu. Dan itu kejadian pada saat teman gua sebelum teman gua meninggal. Pasti selalu ada ya, selalu kayak Katanya diberikan dia, tanda. Katanya dia tuh selalu ada. Jadi kayak pas ada kejadian itu malam itu ada kuda putih itu, ya dia langsung yang tek. Dan ternyata nggak lama kemudian teman gua ada yang meninggal. Sakit. Gila, serem juga ya. Gitu. Ya pokoknya begitulah ya, kita nggak ada yang tahu lah gimana caranya mereka menyampaikan pesannya ke kita. Apakah mungkin juga ada hal-hal yang sekolah itu, maksud gini kan, kalau misalnya kita lagi permisi itu kan harus entah kita masuk ke gedung baru, entah kita apa, pasti kan tempat kita ada baru syukuran. kan pasti kan, ya betul. Ada syukuran, ada apa yang memang harus dilalui gitu. Kayak pertanyaan sih sebenarnya, kalau seandainya memang ini menjadi sesuatu yang rutin, salahnya di mana? Apakah mereka keganggu, apa gimana, atau ada kesalahan, atau mungkin ada acara-acara yang harusnya ditiadakan. Jadinya mereka tidak akan mengganggu gitu loh. Komitmen bisa. Apa? Bisa jadi Bangun komitmen. Bangun komitmen ya bisa jadi kayak bikin perjanjian kan, bikin perjanjian antara si makhluk goib dan, bukannya maksudnya ini ya apa namanya pesugihan. Bukan. Tapi maksud gue kayak lebih ke arah perizinannya, lu maunya apa, gue maunya apa, kita nggak saling mengganggu, kita hidup berdampingan gitu. Ya gue nggak ngerti gimana cara berkomunikasinya, mungkin ada orang-orang yang lebih paham lah. Mungkin ya begitulah. Kambingnya juga kurang aja pas syukuran. Ya. Perjanjiannya 5, terus motongnya 3 apa 2. Lu kayak perjanjian sama iblis begitu. Ya pokoknya begitulah ya. Kita terima kasih buat Yulia Sabrina yang udah cerita ya. Ini pasti adalah pengalaman yang banyak. Gue juga secara langsung kayak gue merasakan gimana rasanya pas ketika gue ada di situ, pasti bakal crowd banget, parah. Iyalah, apalagi kalau lu satu-satunya menjadi anak yang tidak kesurupan. Lu beruntung panik banget lah. Ya beruntung sih, tapi maksudnya panik juga lah. Pastilah. Kan jadi kayak nggak punya cerita gitu sama teman-teman ya. Lah kemarin lu kesurupan, gue kagak. Dia nggak percaya pasti.
Iya kan makanya kan ya udahlah nggak tahu lah ya. Terima kasih ya Yulia. Terima kasih, Yulia. juga karena udah nonton YouTube Udah channel nonton kita. YouTube channel kita. Buat yang lainnya kalau pengen cerita-cerita juga bisa Jirin. Gimana Jirin caranya jelasin Jirin? Lo bisa DM gua, Instagram gua di @fajrinitipraja atau lo bisa komentar di kolom komentar YouTube channel Ngada-Ngada channel apa benar ada, atau lo bisa DM ke Instagram Jody @jodyhendrarto. Mantap. Ya begitu aja episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Apa Benar Ada.